nanti teman-teman yang lain bisa sambil menyusul ya. Oke, saya mulai aja ya untuk perkuliahannya. Baik, selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita bersama akan membahas materi pertama dan materi kedua, mungkin nanti materi pertemuan keduanya saya akan tambahkan lagi atau saya akan sisipkan lagi tambahan materinya. Tapi secara umum materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah materi pertemuan 1 gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini adalah lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman atau algoritma pemrograman ya. Di mana nanti kita akan bersama belajar mengenai satu konsep terkait dengan pemrograman itu sendiri gitu ya. Nah, pendahuluannya mungkin pada kuliah pemrograman dengan menggunakan bahasa C, teman-teman telah dijelaskan bagaimana caranya membuat program secara prosedural atau secara terstruktur gitu ya. Nah, pemrograman berprosedural itu adalah pembuatan program dengan memberikan serangkaian instruksi yang berurutan secara top-down. Jadi kalau misalnya kita ngoding di bahasa pemrograman terstruktural, biasanya kan di bahasa C itu yang paling awal akan dieksekusi adalah baris program yang ada di dalam main function-nya ya. Nah, di dalam main function itu sendiri, baris program yang akan dijalankan itu biasanya beraturan ya, dari baris pertama sampai baris paling bawah gitu ya. Nggak mungkin dia lengkap-lengkap gitu ya. Baris 1 dulu, lalu baris 3, lalu kembali lagi ke baris 2, pasti dia secara berurutan gitu ya. Baris 1 sampai baris terakhir gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita buat sebuah fungsi di bahasa pemrograman struktural seperti bahasa C. Misal kita buat fungsinya di luar main function-nya. Lalu di dalam main function kita panggil fungsi itu. Nah, kalau gitu kan si fungsinya itu dia dipanggil di dalam main function-nya, Pak. Kalau di main function-nya dia tidak dipanggil, dia kan tidak akan muncul, Pak. Nah, tapi tetap saja ya, si function itu dia di render terlebih dahulu oleh si programnya, di-compile terlebih dahulu. Nah, baru dia dipanggil di main function-nya gitu ya. Nah, lalu pada bahasa pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksinya. Kalau teman-teman amati, biasanya di bahasa pemrograman struktural itu, fungsi itu biasanya dibuat dalam sebuah, atau operasi itu dia dibuat di dalam sebuah function. Misalnya kita bikin satu buah function perkalian, fungsi perkalian. Nah, operasi perkaliannya itu biasanya dia ada di dalam function perkalian itu sendiri ya. Mungkin kita buat satu buah fungsi yang di dalamnya terdapat dua prosedur atau dua parameter, ada dua parameter, lalu si operatornya itu dia dikembalikan dengan return di dalam function-nya. Nah, itu kan operasinya berarti ada di dalam function-nya gitu ya. Nah, berbeda dengan data biasanya dia dimasukkan di dalam fungsi utamanya. Biasanya kalau di bahasa C kan si datanya itu, si scanf atau interupsi untuk memasukkan datanya itu biasanya dia ada di dalam main function-nya gitu ya. Nah, jadi si operasi atau instruksi dia dipisahkan ya. Kalau di bahasa pemrograman struktural, si data dan instruksi itu dipisahkan bagiannya. Dia tidak menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, prinsip pemrograman prosedural diantaranya penekanan utama pada suatu yang harus dikerjakan secara berurutan. Jadi dia sifatnya top down ya. Dari atas ke bawah, dari baris pertama hingga baris terakhir. Dia dijalankan secara berurutan gitu. Jika program cukup besar, maka dibagi-bagi menjadi sub-sub program. Biasanya kalau programnya itu cukup besar, si program yang struktural ini dia biasanya dibagi menjadi beberapa file gitu ya. Atau dibagi menjadi beberapa sub-sub bagian programnya yang lebih kecil gitu ya. Nah, sebagian besar fungsi atau prosedur mengakses variabel yang global. Ini kalau teman-teman udah belajar di algoritma pemrograman, biasanya teman-teman udah belajar apa yang dimaksud dengan global variabel dan lokal variabel ya. Kalau global variabel itu adalah variabel yang dapat diakses di seluruh bagian program.
Jadi dia si variabelnya itu di main functionnya bisa diakses, di function yang lokalnya dia bisa diakses, dimanapun dia bisa diakses gitu ya. Kalau global variable. Nah, lain halnya dengan lokal variable. Kalau lokal variable, dia variabelnya itu hanya dapat diakses di fungsi atau bagian yang ada di dalam si variabel itu sendiri. Jadi hanya di part si variabel itu dipanggil. Misal kita membuat satu buah fungsi perkalian, lalu kita buat variabel C misalnya. Si variabel C ini digunakan untuk menampung hasil perkaliannya, operasi perkalian. Nah, si C ini berarti dia lokal variabel karena si C ini dia hanya dapat diakses di fungsi perkalian saja. Nah, seperti itu ya. Jadi sebagian besar fungsi yang ada pada bahasa pemrograman struktural itu adalah sebagian besar variabel yang digunakan pada pemrograman prosedural itu adalah global variabel gitu ya. Jadi si fungsinya dia mengakses global variabel gitu ya. Ini ada yang gabung. Mas Kresna ya gabung. Nah, jadi seperti itu ya perbedaan antara global variabel dan lokal variabel ya di bahasa pemrograman prosedural. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Misal kita buat satu buah program menggunakan bahasa pemrograman C. Ini saya bikin 3 buah fungsi misalnya. Atau di sini ya 3 buah fungsi. Ada fungsi next, fungsi reset, dan fungsi display. Nah, di dalam fungsi itu sendiri, di sini dijalankan operasinya. Misal kalau misalnya next, maka si variable value-nya ini dia akan melakukan increment atau penjumlahan, dia di plus 1 gitu ya. Kalau reset, maka si variable value-nya dia dibuat nilai 0 gitu ya. Dan kalau display berarti dia menampilkan si variable value-nya, di print gitu ya. Variable value-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini variabel yang digunakan adalah variabel global ya, global variabel ya. Ini teman-teman coba perhatikan, di sini variabel value ini dia sifatnya global variabel ya, karena si value-nya ini, si variabel value-nya ini, dia disimpan atau dituliskan, diinisialisasikan di awal seluruh fungsinya ya. Nah, ini ya. Dia nggak ada di dalam main function ataupun nggak di dalam fungsi-fungsi next, reset, ataupun display gitu ya. Jadi dia sifatnya global ya. Dia bisa diakses di seluruh fungsi gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, tadi ada penjelasan ya. Di bahasa pemrograman prosedural biasanya si fungsi itu dia mengakses variabel global ya. Salah satu contohnya ini gitu. Nah, lalu kalau teman-teman perhatikan juga di sini antara data dan operasi itu dipisah ya. Data kita simpan di variabel value gitu ya. Sedangkan di sini si operasi dilakukan di dalam fungsinya. Kalau next dia akan melakukan increment ke si value-nya. Kalau reset dia akan mengulang menjadi 0 dan display dia akan memunculkan atau ngeprint gitu ya, ngeprint si variabel value-nya, nilai variabel value-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini si data dan si operasi itu dia dipisah ya, teman-teman ya, terpisah ya. Kalau di bahasa pemrograman prosedural. Program di atas merupakan program hit counter. Jadi dia hit counter ya, nambahin kalau misalnya dia di klik next dia akan bertambah gitu ya. Di mana tugas dan data dipisah satu sama lainnya. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman berorientasi objek gitu ya, atau disingkat dengan PBO. Nah, PBO bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi merupakan sebuah paradigma, cara berpikir, atau konsep ya. Konsep baru dalam pembuatan sebuah program. Nah, PBO ini dia menitikberatkan pada identifikasi objek-objek yang terlibat dalam sebuah program. Dan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi. Pada PBO, program yang akan dibangun, dia dibagi-bagi menjadi objek. Nah, perlu diidentifikasi tentang objek apa saja yang akan digunakan, data apa saja yang dibutuhkan oleh objek tersebut, bagaimana perilaku dari objek tersebut, lalu bagaimana komunikasi objek satu dengan objek yang lainnya, sehingga bisa memecahkan masalah yang diinginkan. Contohnya, misalnya kita punya satu buah kasusnya itu kasus peminjaman buku di perpustakaan misalnya. Nah, kalau kita perhatikan,
ada objek apa saja sih yang ada pada kasus peminjaman buku di perpustakaan? Tentu saja yang pertama adalah buku gitu ya. Kan yang dipinjam itu adalah buku di perpustakaannya. Ada buku, lalu ada pengunjung gitu ya. Ini gambar orang ceritanya. Pengunjung perpustakaannya. Nah, mungkin kita batasi dulu aja dua objek ini. Kan kalau kita perhatikan di kasus peminjaman buku perpustakaan, objek yang paling jelas ada buku dan pengunjung. Nah, kalau pada PBO, kita melihat si objek ini bisa kita langsung tuangkan dalam pemrograman. Jadi, si buku dan si pengunjung ini bisa kita pandang sebagai satu entitas atau satu bagian program gitu ya. Satu bagian, satu part dari program itu sendiri gitu. Nah, di mana si buku ini kita identifikasi? Si buku ini biasanya dia ada punya apa aja sih? Si buku ini biasanya dia punya judul. Lalu si buku dia punya apa lagi? Punya pengarang. Nah, pengarang. Lalu si buku ini kan dia benda mati ya. Dia bisa melakukan sesuatu nggak sih? Nah, tentu saja dia tidak bisa melakukan sesuatu ya. Maka si buku ini dia tidak memiliki fungsi. Nah, jadi gitu ya cara mengidentifikasi suatu objek pada PBO. Nah, lalu sekarang kita lihat nih si pengunjung. Si pengunjung ini dia punya atribut apa aja sih kira-kira? Dia punya bagian apa aja yang melekat pada pengunjung ini? Si pengunjung dia punya nama gitu ya. Punya nama. Lalu si pengunjung ini dia punya misalnya NIK, nomor induk kewarganegaraan. Dan si pengunjung ini dia bisa ngapain nih fungsinya? Di kasus peminjaman buku perpustakaan. Misalnya si pengunjung ini dia bisa meminjam buku ya. Minjam buku gitu. Minjam buku. Nah, dari entitas-entitas ini dan juga dari atribut dan fungsi yang dimiliki entitas ini, objek-objek ini gitu ya, dimiliki oleh si buku dan pengunjung ini, kita bisa membuat satu buah program gitu ya. Jadi si programnya ini bisa kita buat berdasarkan si objek-objek ini. Contoh misalnya si buku dia punya data apa saja sih? Si buku dia punya data judul dan si buku punya data misalnya pengunjung atau pengarang bukunya. Lalu si pengunjung ini dia datanya ada apa aja? Ada nama dan juga ada NIK. Lalu si pengunjung bisa ngapain nih? Misal dia bisa meminjam buku dan mengembalikan buku. Nah, dari sinilah kita bisa membuat program menggunakan konsep PBO ini ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini kita anggap saja sebagai pengunjung perpustakaannya gitu, anggota tuh ya. Nah, ini digambarkannya kasus PBO-nya itu dalam bentuk kelas diagram gitu ya. Nah, si pengunjung ini tentu saja dia punya atribut apa saja. Dia punya ID, punya nama, punya alamat, nomor telepon, dan buku apa saja yang dipinjam gitu ya. Jadi data yang dimiliki oleh si anggota ini dia meliputi ID, nama, alamat, telepon, dan peminjaman apa saja yang dipinjam gitu. Nah, sedangkan buku dia punya apa aja? Buku punya ID buku, lalu punya judul. Sorry, ini bukan alamat kali ya. Ini maksudnya penulisnya ini ya, author. Saya salah tulis ini, bukan alamat. Dia tentu saja punya penulis buku, punya penerbit dan juga ada kategorinya. Kategori buku apa? Misalnya buku biologi atau mungkin buku hukum, politik dan lain sebagainya. Nah, lalu si buku ini kan dia benda mati ya, dia nggak bisa melakukan tidak bisa melakukan apapun gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu ya. Kalau si buku berbeda halnya dengan si anggota. Kalau si anggota ini kan dia makhluk hidup gitu ya. Nah, dia bisa melakukan apa saja, dia bisa meminjam buku dan dia bisa mengembalikan buku gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh pemrograman berorientasi objek dalam kelas diagram. Nah, lalu apa sih definisi dari PBO itu sendiri? Jadi PBO adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Sebuah sistem yang komponennya itu dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Jadi, si data dan fungsinya ini menjadi sebuah kesatuan. Contohnya seperti tadi. Di sini ada fungsi meminjam buku dan fungsi mengembalikan buku. Lalu di sini ada data ID, nama, alamat, nomor telepon, dan peminjaman. Nah, ini kita lihat sebagai satu kesatuan, yakni entitas anggota atau entitas pengunjung perpustakaannya gitu ya. Nah, lalu pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman berdasarkan hierarki kelas, di mana kelas-kelas tersebut didefinisikan dengan baik.
dan bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Nah, apa sih kelebihan dari PBO itu sendiri? Yang pertama, PBO sendiri dia kelebihannya improve software development productivity. Jadi sistem program yang dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul. Jadi bisa dibilang si PBO ini dia reusable atau mudah modifikasi gitu ya. Mudah diubah gitu ya. Di mana hanya objek saja yang dapat terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks gitu. Lalu yang kedua, kelebihan dari PBO adalah improve software maintainability gitu ya. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintenance, dapat dilakukan perawatan gitu ya. Jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Lalu sifat yang ketiga adalah faster development. Metode ini didukung oleh banyak library object, sehingga mempercepat menyelesaikan pemrograman dan juga project berikutnya. Lalu lower cost of development, tentu saja dia lower cost atau lebih murah ya. Karena dia sifatnya itu faster development atau dalam mengembangkan itu membutuhkan waktu yang singkat, maka dia lower cost juga ya. Maka dia murah gitu ya dalam pengembangannya. Akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Lalu higher quality software. Tentu saja karena dia faster development, namun dia tetap dilihat atau ditinjau gitu ya, kualitas dari softwarenya. Karena konsep PBO ini dia membuat software itu dibuat dengan waktu yang cepat gitu ya. Jadi lebih efisien ya, lebih cepat gitu ya, faster development. Dan sumber daya untuk proses diverifikasi software. Jadi waktu yang dimiliki, sisa waktu yang dimiliki itu dapat digunakan untuk memverifikasi software. Jadi kualitas softwarenya pun bisa lebih baik gitu ya. Nah, adapun kelemahan dari PBO, yang pertama PBO ini untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Atau ini PBO ya, OOP itu Oriented Object Programming bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu dia adalah PBO atau pemrograman berorientasi objek gitu ya. Nah, ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Lalu running time program itu lebih lambat gitu ya, dibandingkan dengan bahasa pemrograman struktural. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan Oriented Object Programming gitu ya. Nah, adapun bahasa pemrograman pada PBO ini diantaranya ada Visual Fox Pro, Java, C++, Pascal, Python, Ruby, PHP. Ini kalau Visual Fox Pro ini dia punyanya Microsoft ya. Microsoft. Tapi sekarang udah jarang orang yang gunain, ini udah jadul banget ya Visual Fox Pro. Tapi kalau di lembaga-lembaga seperti Badan Pusat Statistik ya, yang dia membutuhkan kalkulasi yang cukup tinggi dalam programnya, dia masih menggunakan ini ya, Visual Fox Pro. Lalu yang cukup umum digunakan terutama di Indonesia itu Java ya. Java cukup umum digunakan dalam OOP karena si Java sendiri dia bisa dikembangkan untuk menjadi software desktop, bisa juga dikembangkan menjadi software web, ataupun si Java sekarang digunakan juga dalam mobile programming ya. Kalau teman-teman menggunakan Android Studio, si Android Studio itu kan dia bisa menggunakan dua bahasa programan ya. Teman-teman bisa pilih Java ataupun teman-teman bisa pilih bahasa pemrograman Kotlin gitu ya. Nah, si Kotlin sendiri dia OOP ya, dia mirip-mirip sama Java ya, dia terinspirasi dari Java ya Kotlin itu. Nah, lalu ada juga C++, ini teman-teman pasti sudah belajar ya C++ sama Bufau biasanya ya. Lalu Pascal, tentu saja Python ya, Python ini dia bisa procedural dan juga bisa OOP gitu ya, atau PBO, pemrograman berorientasi objek. Lalu ada Ruby dan ada PHP ya. PHP di sini juga nggak semuanya OOP ya. Dia ada yang struktural dan ada yang OOP gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cukup familiar dengan OOP dan pernah pakai framework dari OOP seperti CodeIgniter, Laravel, atau mungkin Slim, dan lain sebagainya, nah itu biasanya dia sudah menggunakan konsep OOP ya. Karena si framework itu sendiri dia dibangun oleh komunitas, dia dibangun oleh banyak orang gitu ya. Nah, karena dia sifatnya itu dibangun oleh banyak orang, dia sifatnya itu project yang besar, maka dia dibangun dalam konsep OOP. Nah, OOP ini sendiri
biasanya digunakan dalam pengembangan software dengan skala besar gitu ya, teman-teman ya. Nah, Java sendiri adalah suatu bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, desktop, hingga website. Nah, beberapa website besar dunia seperti Yahoo, LinkedIn, dan Spotify ternyata telah menggunakan Java untuk mengembangkan websitenya. Nah, adapun kelebihan dari Java sendiri, diantaranya Java mudah digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Lalu sifatnya itu multi-platform, jadi dia bisa dikembangkan untuk menjadi program desktop, program website, ataupun program Android gitu ya. Lalu Java pun memiliki kemudahan dalam menyusun skripnya. Apabila programmer berorientasi objek pada usability, maka Java sangat mendukung. Usability itu dia kode yang digunakan secara berulang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merupakan programmer yang mengutamakan usability atau pengulangan penggunaan script ya dalam bahasa pemrograman atau dalam coding, nah Java itu mendukung itu gitu ya. Lalu bahasa pemrograman yang berorientasi objek tentu saja, dan sifat dari Java ini dinamis ya, terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teman-teman harus install JDK ya, atau Java Development Kit. Dan yang kedua, teman-teman install IDE, Eclipse, ataupun NetBeans. Tapi di sini saya akan menggunakan Eclipse ya. Nanti kita akan praktek nih setelah ini, teman-teman. Nah, di sini ada penutup. Penutupnya, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang sangat berbeda dengan pemrograman prosedural ya. Di samping fokus pada pemecahan masalah, PBO juga menitikberatkan pada identifikasi objek-objek yang terlibat dan bagaimana interaksi antar objek tersebut. Nah, mungkin untuk materi pertemuan satunya sudah selesai, tapi kita kita coba praktek ya. Praktek bagaimana caranya mengembangkan program menggunakan Java ya. Tadi kan kita sudah baca ya di PowerPoint-nya, yang diperlukan yang pertama adalah JDK, Java Development Kit ya. Development Kit. Teman-teman bisa download JDK-nya di website Oracle ya. Tulis aja di sini download JDK gitu ya. Download JDK. Untuk versi JDK-nya teman-teman bisa pilih versi berapapun gitu ya. Di sini misal saya akan download JDK versi 17 nih ya. Di sini saya download untuk Windows ya harusnya. JDK, download JDK Windows 10 64 bit. Nah, teman-teman bisa download JDK-nya di website oracle.com nih ya. Oke, open JDK Early Access, Java for Consumer. Mana ini downloadnya? Download. Oh, ini Windows ya. Harusnya saya pilih di sini Windows. Saya pilih yang 64 bit ya. Di sini ada 64 installer. Saya download yang ini. Nah, teman-teman juga bisa coba download ya JDK-nya, silakan. Nah, kalau misalnya teman-teman, Pak, kayaknya saya pernah download nih JDK. Cara ngeceknya tuh gimana sih, Pak? Kalau sudah terinstall apa belum? Kalau misalnya teman-temin mau ngecek apa di komputer teman-teman sudah menginstal JDK atau belum, teman-teman bisa buka command prompt. Lalu teman-teman bisa tuliskan di sini Java min version gitu. Nah, di sini ada tulisan Java is not recognized as an internal or external command. Berarti di sini Java-nya masih belum terinstall gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya download dulu Java-nya. Di komputer saya masih belum terinstall ya Java-nya. Lalu, atau si JDK-nya ya. Java Development Kit-nya. Jadi ini bahasa pemrograman Java-nya ya. Si JDK ini. Belum terinstall. Oke, saya install dulu. Teman-teman bisa coba install juga. Ini saya install ya, teman-teman. JDK-nya. Saya pakai JDK versi 17 ya di sini. Yang saya download. Lalu mungkin sembari nunggu another Java installation is progress. Oh, saya tadi sudah ngeklik ya. Oke, kita next. Saya install di program file ya. Java JDK 17 seperti itu. Nah, ini kita install. Sembari menunggu instalasinya, saya di sini akan download juga Eclipse ya. Download Eclipse. Kita download Eclipse-nya. Teman-teman bisa pakai NetBeans atau bisa pakai Eclipse. Tapi di sini saya
menggunakan Eclipse karena saya cukup familiar tuh menggunakan Eclipse gitu ya teman-teman ya. Nah di sini Eclipse sendiri ada versinya ada banyak, tapi teman-teman bisa tulis Eclipse IDE for Java gitu, Java Development. Eclipse IDE for Java, pilihnya yang Java aja karena Eclipse sendiri dia IDE yang digunakan untuk banyak bahasa pemrograman, tidak hanya Java saja ya teman-teman ya. Nah ini saya download yang compile-nya itu tahun 2021 bulan 9 ya, bulan September ya, masih baru berarti ini. Saya download. Nah ini Java Development Kit successfully installed, sudah berhasil terinstall. Lalu kita cek ya di command prompt-nya apa sudah terinstall atau belum Java min version gitu ya. Nah kalau misalnya sudah terinstall, teman-teman bisa lihat nih. Di sini akan ada muncul tulisan Java version 17. Berarti Java yang sudah terinstall di komputer saya ini adalah Java versi 17 gitu ya. Teman-teman bisa tulis ya di sini ya. Java min version seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan download si Eclipse-nya ya. Eclipse-nya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan ininya. Izin live karena mau perjalanan pulang dari kantor. Oke, Kresna. Maaf Pak, saya salah kelas, izin keluar. Oh, ini salah kelas ya. Gracila. Ini Rizal ya, baru gabung. Oke, kita download Eclipse-nya. Ini thank you for download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Tadi Java-nya sudah berhasil saya install ya di sini ya. Kita pakai Java versi 17. Nah ini lumayan memakan waktu ya, download Eclipse-nya. Besar filenya 113 MB. Waktu yang diperlukan sekitar 5 menit ya teman-teman. Oke, mungkin sembari menunggu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi pertemuan 1 ataupun terkait dengan proses instalasi Java dan Eclipse-nya? Ya, silakan yang mau ditanyakan, silakan. Kita tunggu ya sampai proses downloadnya selesai. Ini 5 menit ya prosesnya. Ya teman-teman bisa ikuti juga ya, bisa langsung download si. Untuk versi JDK-nya apa mesti yang terbaru Pak? Untuk versi JDK-nya nggak mesti yang terbaru Mas, karena kita akan pakai codingan Java-nya ini codingan yang standar-standar saja ya, sintaks yang standar. Iya. Dan juga kita tidak memerlukan library ataupun package yang terbaru gitu. Jadi bisa pakai yang versi berapa aja Mas. Tapi di sini karena saya baru install, jadi saya sekalian aja deh install yang versi terbarunya gitu, yang versi 17. Kalau misalnya Mas punya versi 8 dan sudah terinstall nggak apa-apa, pakai aja versi 8. Dan juga saya mau ngasih info juga kalau JDK itu misalnya teman-teman punya JDK versi 7. Lalu pengen install lagi nih JDK versi 17, yang 7-nya harus dihapus atau enggak? Nah, jawabannya tidak. Jadi teman-teman itu bisa punya JDK lebih dari satu dalam sebuah operating system. Nah, karena nanti di dalam folder instalasinya si JDK tuh dia bikin folder versinya nih. Dan nanti yang akan dipakai adalah yang terakhir kali diinstal. Jadi dia nggak akan bentrok. Dan kita bisa pilih nanti pada saat compile mau pakai JDK versi berapa. Nah, di sini Java tuh dia ada JDK 17. Kalau misalnya saya install lagi nih, misalnya JDK 8, maka di sini akan ada satu folder lagi, yakni JDK 8. Nah, jadi dia nggak akan bentrok gitu ya, si JDK itu. Kalau punya lebih dari satu JDK di OS. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita tunggu ya sampai proses downloadnya selesai nih. Kita perlu waktu 7 menit, lumayan ya. Nanti kita akan belajar ya bagaimana caranya membuat satu buah program sederhana ya dalam Oriented Object Programming.
Jadi nanti kita akan buat sebuah kelas gitu ya. Dan kita akan menjalankan programnya tersebut gitu ya. Oke, ini 2 menit lagi. Jadi teman-teman bisa ikuti juga ya. Satu menit lagi nih ya, proses download Eclipse-nya. Nah, ini 30 detik lagi ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tadi untuk Java-nya sudah saya install ya. Java-nya saya pakai Java versi 17. Jadi bisa dibilang si JDK itu apa Pak bedanya si JDK sama si Eclipse sih? Kalau si Eclipse itu dia adalah IDE-nya ya, dia ada compilernya, dia yang berperan nantinya sebagai translator ya, bahasa pemrograman manusia ke pemrograman bahasa mesinnya gitu ya, bahasa mesin si komputernya, interupsi dari si programmer ke si komputernya gitu. Translatornya itu adalah si Eclipse-nya. Nah, lalu si Java sendiri, JDK sendiri, dia adalah bahasa pemrograman Java-nya yang nanti akan ditulis oleh si programmernya gitu. Jadi kita harus install dulu bahasa pemrograman Java-nya, si JDK-nya, sebelum kita menginstal si Eclipse-nya gitu ya. Jadi bedakan itu ya, si Eclipse itu IDE, sedangkan si Java itu adalah bahasa pemrogramannya ya. Nah, lalu kita install nih ya si Eclipse-nya. Ini kita jalankan. Mohon maaf, saya ambil ini dulu ya, charger laptop dulu. Ini mau habis baterainya. Ya, ini Eclipse-nya sedang diinstal ya, Eclipse installer. Nah, si JDK dan si Eclipse ini dia sifatnya itu open source ya, atau dia gratis ya, free, karena dia dikembangkan oleh komunitas dan dia tidak dikomersilkan gitu. Nah, itu kelebihan mengapa kita menggunakan si Eclipse ini. Sama halnya dengan si itu juga NetBeans juga sebenarnya dia gratis ya, dia nggak ada harganya gitu, karena dia dikembangkan oleh komunitas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berkontribusi misalnya dalam komunitas pengembangan ide itu, teman-teman di sini bisa donasi ya. Tadi ada menu donasi nih, donate, mendonasikan biaya untuk pengembangan idenya. Nah, di sini si Eclipse sendiri ada banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa digunakan untuk mengembangkan program menggunakan bahasa C, embedded system, ini embedded menggunakan bahasa mesin ya, tapi C dan C++ juga ya. Embedded system ini mungkin untuk Arduino ya, untuk microcontroller. Lalu ternyata si Eclipse sendiri dia bisa IDE yang bisa digunakan untuk mengembangkan bahasa pemrograman PHP gitu ya. Menggunakan bahasa PHP gitu ya, PHP developer atau web gitu ya. Dan lain sebagainya, ini masih banyak ya teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan. Tapi di sini kita pilihnya yang Eclipse IDE for Java Developer. Karena kita akan gunakan si Eclipse sendiri untuk program Java gitu ya. Nah, lalu di sini
folder tempat menginstalannya saya simpan secara default saja ya teman-teman ya. Dan Java yang digunakan, nah teman-teman perhatikan ya. Di sini si Eclipse dia memerlukan JDK-nya ya, atau Java-nya di sini. Nah, karena saya sudah menginstal, tadi JDK-nya ada di folder program file Java JDK 17. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman punya JDK-nya lebih dari satu, misalnya teman-teman punya JDK 17 dan JDK 8. Teman-teman bisa pilih nih, mau pakai yang mana? Mau pakai yang 17 ataupun 8. Atau mungkin misalnya punya JDK versi 12. Nah, teman-teman bisa pilih di sini nih, ada pilihannya. Tapi karena di sini saya baru punya satu JDK, saya pilih yang JDK 7. Nah, JDK dan JRE ini berbeda ya, teman-teman ya. Teman-teman pilih yang JDK saja. Lalu saya klik install. Di sini saya buat shortcut-nya di desktop supaya gampang ya. Dan kita accept agreement-nya. Dan proses instalasinya berjalan ya. Kita tunggu sampai instalasinya selesai ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, cukup mudah ya untuk menginstal Eclipse. Jadi teman-teman pastikan pilih yang untuk Java development ya. Ini proses instalasinya masih berjalan. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Ya, untuk rekaman kuliahnya sendiri nanti saya upload ya di web kuliah. Ini saya sudah rekam menggunakan OBS. Sorry, saya salah pencet ya. Tadi saya pencetnya cancel. Oke, kita tunggu sampai instalasi selesai. Teman-teman bisa langsung install juga ya untuk JDK dan Eclipse-nya. Jadi yang pertama teman-teman harus download dulu dan install JDK-nya. Karena nanti pada saat instalasi Eclipse sendiri, dia memerlukan JDK ya. Untuk bahasa pemrograman Java sendiri, dia itu pangsa pasarnya masih cukup luas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari Java dan juga mempelajari pemrograman berorientasi objek ini, pangsa pasarnya masih luas gitu ya di industri perangkat lunak gitu ya. Soalnya saya dulu pernah melamar gitu ya, kerja sebagai Java development gitu ya. Waktu itu ngembangin sebuah project berbasis web ya, menggunakan Java Spring Boot. Jadi dia based on bahasa pemrograman itu adalah Java gitu ya, bukan PHP. Dan itu sangat dicari sekali ya teman-teman ya. Dan perusahaan itu dia berani membayar mahal untuk programmer Java. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman PHP ya. Kalau PHP itu dia bisa dibilang dia bahasa pemrograman yang programmernya itu udah ada 1 juta umat gitu ya. Sudah banyak banget gitu ya programmer PHP. Apalagi kalau teman-teman multitasking gitu ya. Java bisa gitu ya, Python bisa, PHP bisa, wah itu sangat ini sekali ya. Sangat dicari sekali ya sama perusahaan-perusahaan ataupun sama software host. Vendor-vendor software gitu ya. Nah, si Java sendiri dia memiliki kelebihan memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bermain dengan big data, bukan dengan database biasa ya, tapi teman-teman mainnya pakai big data misalnya. Nah, si big data ini biasanya dia sudah menggunakan high performance computing atau parallel computing. Jadi si komputasinya itu dia di servernya gitu ya. Nah, si Java ini dia sudah mendukung gitu ya. Dia sudah mendukung untuk pemrosesan big data dan juga mendukung untuk development softwarenya. Nah, jadi teman-teman bisa mengembangkan software yang di belakangnya menjalankan big data gitu ya. Kalau menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan bahasa pemrograman contohnya misalnya seperti R. R itu dia mendukung pemrosesan big data. Nah, tapi dia tidak untuk development perangkat lunak gitu ya. Untuk di development menjadi sebuah aplikasi itu si R itu sangat sulit ya. Begitu juga dengan PHP misalnya. Kalau PHP itu dia untuk mengembangkan satu buah sistem informasi atau aplikasi dia mudah kan.
dia bisa bikin web. Nah, tapi si PHP ini dia tidak cocok untuk pemrosesan big data ya teman-teman ya. Karena si PHP sendiri dia running time-nya cukup lama gitu dibandingkan dengan Java. Nah, maka yang sangat potensial untuk dipelajari sekarang itu adalah Java dan Python ya, terutama Python sih. Karena si Python sendiri dia mendukung untuk development dan juga mendukung untuk pemrosesan big data gitu ya. Ini masih belum selesai ya proses installingnya, kita tunggu sampai selesai. Effective download is progressing very slowly from download Eclipse. Kita tunggu. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja ya teman-teman. Nah, kalau dibaca sendiri di sini si Eclipse ini ternyata dia participate in the 2021 IoT and Edge Developers Survey. Jadi dia si Eclipse sendiri dia sudah mendukung untuk pemrograman IoT gitu ya, Internet of Things gitu. Dan juga Edge Computing gitu ya, Edge Developer Survey. Don't miss your chance to share your perspective on IoT and Edge Computing tuh ya, Edge Computing di sini ya, development. The survey closed on October 20 gitu ya. 12. Oke, kita launching ya, ini Eclipse-nya, Eclipse IDE-nya teman-teman. Eclipse ini yang versi 2021 bulan 9 gitu ya. Nah, di sini akan muncul sebuah tampilan nih teman-teman ya. Tampilan select a directory workspace. Jadi kita pilih dulu nih workspace atau tempat untuk menyimpan project programnya sendiri. Nah, di sini misalnya saya pilih workspace-nya di drive C, user, Virza, Eclipse, workspace gitu ya. Lalu di sini saya klik launch, kita jalankan. Nah, lalu akan muncul starting Eclipse IDE ya. Nah, ini si Eclipse-nya kita jalankan terlebih dahulu, dipersiapkan dulu gitu ya si Eclipse-nya. Kita tunggu sampai proses starting-nya selesai ya, teman-teman. Nah, lalu dia akan muncul halaman Windows seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman ada beberapa menu. Menu yang pertama, Review IDE Configuration Setting. Ada Create Hello World Application, Create a New Project Java, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman pilih yang Create a New Java Project ya. Create New Java Project, lalu kita bikin project pertama kita. Di sini saya tuliskan nama project pertamanya, misalnya namanya Halo. Halo ya, di sini. Projectnya Halo. Mau besar ataupun kecil ini nggak masalah, Halo gitu ya. Nah, dalam pengembangannya saya di sini menggunakan Java SE 16, JDK 17 ya tentu saja. Saya pakai JDK 17 saja ya. Lalu di sini project layoutnya tetap pakai yang default saja. Lalu klik finish ya teman-teman ya. Klik finish. Lalu di sini saya akan buat satu buah modul. Nama modulnya sendiri adalah Halo gitu ya. Create. Klik create saja. Nah, nanti secara otomatis si Java atau si Eclipse ini dia akan mengenerate satu buah project. Nama projectnya Hello. Lalu di dalamnya sendiri dia ada beberapa file ya. Filenya ada file source modul info.java dan juga ada folder JRE atau JDK yang kita gunakan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Modul Hello. Sorry, harusnya ini saya delete dulu aja mungkin ya. Kita kita ulang saja mungkin ya. Create a Java project, lalu kita pakai yang ini aja mungkin use an executing environment JRE. Lalu kita buat di sini nama foldernya Hello atau nama projectnya Hello. Ini modulnya tidak usah kita centang ya teman-teman ya. Lalu kita klik finish. Nah, di sini source-nya masih kosong ya tentu saja ya. Nah,
Jadi gitu ya cara buat sebuah project pada bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, lalu apa Pak yang harus diperlukan atau yang harus kita lakukan sekarang? Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita bikin satu buah file nih di dalam file source ini. Kita bikin satu buah file, misalnya di sini saya klik kanan, lalu teman-teman pilih new, dan teman-teman di sini pilih kelas ya. Kita akan membuat sebuah kelas di sini. Nama kelasnya misalnya kelas hello. Atau mungkin jangan kelas hello ya. Kelas buku aja ya. Tadi kan kita di contoh PowerPoint itu membuat sebuah buku gitu ya. Nah, di sini modifiernya kita bisa pilih public ataupun private dan protected. Tapi di sini saya pilih public saja. Lalu teman-teman bisa klik finish. Nah, nanti secara otomatis dia akan membuat satu buah file yang dinamakan dengan buku.java gitu ya. Nah, di buku.java sendiri dia ada langsung akan terbentuk ya sebuah kelas. Ini yang dinamakan dengan kelas gitu ya. Dia berbeda dengan fungsi. Jadi kalau fungsi kan dia ada kurung bulatnya seperti ini ya. Nah, kalau kelas dia nggak ada. Dia hanya bertuliskan public class buku seperti ini ya. Nah, kalau ini package hello dia menandakan bahwasanya si kelas buku ini dia ada di dalam package hello yang di sini ya. Nah, tadi kan kita dalam membuat program di oriented object programming atau di pemrograman berorientasi objek, kita melihat atau memandangnya itu dalam sebuah objek gitu ya. Di mana di sini objeknya adalah buku gitu ya. Lalu si buku ini dia memiliki beberapa atribut ya. Atributnya ada ID, judul, alamat. Di sini alamat nggak pakai ya. Di sini pengarang mungkin ya, pengarang, autor gitu ya. Penerbit dan juga kategori. Nah, kita bisa tuliskan ini semua. Misal di sini saya akan bikin satu buah kelas ya, kelasnya buku, di mana bukunya misalnya punya satu buah atribut aja atau satu buah data saja. Data itu disebut dengan atribut ya, teman-teman ya. Saya datanya itu judul di sini. String judul. Nah, seperti ini. Nah, lalu misalnya si buku sendiri nanti kita akan bikin bukunya, kita akan isi nih. Judul dari si buku ini tuh apa gitu ya. Ini yang dinamakan dengan kelas gitu ya, teman-teman ya. Kelas ini abstraknya ya, teman-teman ya. Abstrak dari suatu objek. Nah, jadi ini abstrak dari satu objek kan kalau kita melihat tadi memandang satu buah objek atau satu buah role gitu ya di dalam kasus pemrograman itu sebagai objek gitu ya. Nah, abstrak dari objek sendiri itu adalah kelas gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kelas gitu ya, kelas buku. Lalu misalnya kita akan tampilkan ya si judul bukunya, kita akan masukkan dulu judul bukunya apa, lalu kita akan tampilkan. Nah, untuk menampilkannya sama dengan bahasa pemrograman C, kita harus menampilkannya pada main function-nya. Jadi di sini kita buat dulu main function-nya, public misalnya, static void main gitu ya. Saya bikin di sini mainnya. Oh, tentu saja si main function sendiri dia harus ada di dalam kelas ya, teman-teman ya. Si main function dia harus ada di dalam kelas. Nah, misalnya di sini kita buat main function-nya. Lalu misalnya di sini kita buat objek dari bukunya. Nah, ini misalnya nama kelasnya buku aja deh, buku. Nah, seperti ini B-nya besar, kita refactor dulu. Ini harusnya besar juga ya. Refactor, rename, B-nya harusnya besar, misalnya seperti ini buku. Misalnya kita akan buat satu buah objek dari kelas buku ini. Nah, langsung saja kita tulis di sini buku sama dengan new buku. Seperti ini ya. Nah, berarti kita di sini membuat satu buah objek, yakni objeknya buku. Nah, lalu si buku ini kan dia punya satu buah ini ya, teman-teman ya. Punya satu buah atribut. Nah, atributnya itu atribut judul. Nah, judulnya misalnya kita akan masukkan gitu ya. Untuk si objek buku ini. Buku judul sama dengan misalnya apa ya? Buku sejarah misalnya. Sejarah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba tampilkan misalnya buku sejarahnya.
Nah, untuk menampilkannya sendiri, untuk ngeprintnya, kalau di bahasa pemrograman C kan teman-teman tinggal tuliskan printf gitu ya. Kalau di Java, teman-teman bisa tuliskan sistem, seperti ini sistem, pakai Y ya, sistem, lalu out.println. Nah, di sini teman-teman bisa print aja atau mungkin bisa println. Kalau println dia akan berubah barisnya ya. Dia akan memotong baris gitu ya. Kalau si print dia tidak memotong baris gitu ya. Jadi dia kalau si print ketemu print dia akan menuliskannya itu dalam baris yang sama. Kalau println dia akan menuliskannya dalam atau menampilkannya teksnya dalam baris yang berbeda. Nah, lalu di sini kita print misalnya sih buku judul. Kita paste aja seperti ini ya. Lalu kita jalankan ya. Untuk menjalankannya teman-teman bisa klik yang ini nih. Run. The selection cannot be launched and there are not recent launch. Ini harus di-compile dulu deh kalau nggak salah. Debug. Run as. Ini kenapa ya? Unable to launch. The selection cannot be launched and there are no recent launch. Sini ada warning, build path specific information Java SE 16. There are not JRE installed workspace. Oh, mungkin tadi salah ya ini milih JRE-nya. Harusnya kita tidak milih JRE ya, melainkan kita pilih JDK yang tadi kita install ya. Ini mungkin saya delete lagi ya. Kita ulang lagi dalam membuat project Java-nya. Misalnya di sini saya pakai JDK 17, lalu namanya hello, misalnya nama project-nya. Kita klik finish. Lalu di sini kita buat satu buah kelas lagi, nama kelasnya buku gitu ya. Public, inherit abstract method enggak juga. Nah, kita buat di sini which method stub would you like to create? Kita buat di sini main function-nya gitu ya. Nah, jadi nanti di sini akan di dalam buku sendiri dia ada main function-nya, tapi kita tadi udah ada ya ini. Udah kita buat main function-nya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini error ya. Tidak bisa dijalankan. Kenapa nih ya? The selection cannot be launched and there are not recent launch. Kenapa ya? Run konfigurasi, kita coba dulu di sini. Java application misalnya. Kita pilih projectnya hello, main kelasnya buku misalnya buku. Kita run. Java launch could not find or load main class di dalam buku ini ya. Jadi dia belum ada main class-nya. Oke, mungkin kita kembalikan saja. Kita tes di sini misalnya yang di dalam sininya kita copy saja ya. Lalu kita masukkan di dalam main class-nya misalnya. Nah, tentu di sini kita belum menuliskan string judul. Kelasnya sendiri harus ada string judulnya. Lalu kita jalankan. Nah, teman-teman nih ya. Kalau teman-teman lihat sekarang dia sudah bisa dijalankan. Di sini untuk melihat dia berhasil dijalankan atau tidaknya, teman-teman bisa lihat di bagian konsol sini. Di sini sudah tercetak buku sejarah ya. Kan kita di sini kasih judulnya buku sejarah. Misal buku sejarahnya saya kasih lagi, saya ganti nih. Judulnya jadi buku matematika misalnya, matematika. Nah, nanti seharusnya dia
konsol sini pun dia akan berubah menjadi buku matematika gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Buku matematika gitu. Jadi gitu teman-teman, cara membuat satu buah kelas ya. Jadi teman-teman dalam memandang satu buah permasalahan di oriented object programming itu, teman-teman harus memandangnya dalam sebuah kesatuan. Misalnya buku itu dia punya data apa saja, punya atribut apa saja, dia punya judul, dan si buku itu misalnya dia bisa ada fungsi apa nih misalnya. Misalnya ada fungsi menampilkan judul. Nah, teman-teman bisa buat juga di sini. Misalnya teman-teman bikin fungsinya public, misalnya void tampil judul misalnya. Tampil judul. Lalu di sini misalnya dia akan ngeprint judulnya. System out println. Misalnya di sini saya akan ngeprint judulnya this judul. Nah, di sini. Jadi misalnya di sini saya tidak perlu manggil system out println. Tapi di sini saya cukup panggil fungsi si tampil judulnya ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya tinggal tuliskan buku dot tampil judul gitu ya. Nah, nanti ketika saya run, seharusnya dia akan menampilkan tulisan buku matematika gitu ya. Karena dia akan menampilkan judul dari si bukunya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu cara membuat satu buah objek dan kelas pada bahasa pemrograman PBO. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas Rizal dan Mas Andre, terkait dengan materi OOP-nya? Gimana? Dari saya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, mungkin kalau misalnya sudah cukup jelas, saya akhiri saja ya untuk perkuliahan kali ini. Nanti untuk rekaman kuliahnya tetap saya unggah ya di web kuliah.